Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Pak Gopur? Sehat? Alhamdulillah Pak Husen, saya sehat luar biasa. Alhamdulillah. Pak Husen bagaimana kabarnya? Iya. Sehat juga, alhamdulillah Pak. Bapak sama keluarga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah keluarga juga semuanya sehat Pak Husen. Baik, alhamdulillah. Senang rasanya berjumpa bersama Pak Gopur di waktu yang benar-benar singkat mungkin Pak ya, kurang lebih 15 menit ke depan. Saya akan sedikit berdiskusi bersama Pak Gopur gitu ya. Kalau saya tanya kepada Pak Gopur, kegiatan kesibukan Pak Gopur saat ini apa, Pak? Ya seperti biasa Pak Husen, kesibukan saya ya Mm-mm. di sekolah begitu. Kemudian juga mengelola Hmm. lembaga sendiri gitu. Begitu Pak Husen. Wah, luar biasa, Pak ya. Selain memang kepala sekolah begitu ya, memang punya lembaga sendiri juga ya. Jadi double dong Pak jobnya seperti itu. Ya Alhamdulillah Pak Husen. Sambil belajar Alhamdulillah. gitu. Mm-mm. Berarti Belajar. memang ada pembagian tugas bersama siapa, Pak? Yang lembaga lain tuh memang lembaga apa, Pak? Kalau lembaga yang sedang saya urus ini kan lebih tepatnya TK ya. Saya berbagi tugas dengan istri Hmm, saya gitu. Kalau di begitu. tugas di apa di kepala sekolah saya di SMP Taufik ya dengan teman-teman Hmm. melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dan teman-teman lainnya. Demikian Wah, Pausen. luar biasa. Iya. Luar biasa sekali Bapak sekarang menjadi kepala sekolah di SMP Taufik dan juga memang memiliki TK seperti itu ya, Pak. Dan Bapak pun Alhamdulillah. bisa dikatakan berkolaborasi dengan istri sendiri seperti itu, Pak ya. Istri Iya, yang memang Alhamdulillah. mengelola di TK seperti itu. Iya. Istri Oh yang iya, fokus di itu TK. iya. Sejak kapan Pak berdirinya TK-nya? TK saya berdiri sejak 3 tahun yang lalu ya, tepatnya 2022, 22, 23, sekarang 24. Jadi tahun ketiga saat ini Pak Husen. Oh luar biasa, udah tahun ketiga. Bagaimana Pak respon orang tua di sekitar atau mungkin bahkan ada yang dari luar? Animonya bagaimana Pak untuk memasukkan mungkin muridnya banyak atau seperti apa Pak? Ya, nah itu Pak Husen. Jadi saya ada kendala nih. Jadi memang ya responnya sih cukup bagus. Orang tua murid itu banyak yang mendaftarkan sekolahnya ke kami gitu. Bahkan kami hanya membatasi siswa cuma 24 dan kami tolak beberapa orang tua yang mendaftar di luar waktu yang memang sudah kita tentukan begitu. Nah, akhirnya Hmm. ya itulah salah satu yang ingin saya curahkan ke Pak Husen nih gitu. Wah, dicurahkan jadi curhat begitu ya. Kalau Ya, tadi gitulah. digambarkan dari merintis lembaga pendidikan gitu ya, TK dari mulai 2022 sekarang udah berjalan 3 tahun. Proses pendirian perintisannya, kalau Pak Gopur boleh bercerita, tadi kendalanya di mana Pak? Kira-kira ada kendala? Ya, saya kan dengar nih Pak Husen kan sebelumnya pernah kerja di kontraktor pembangunan gitu ya Pak Husen. Jadi saya tuh sekarang tuh eh, pengen ngebangun gitu ya, pengen ngebangun sekolah. Kan selama ini kita masih menggunakan sarana yang sangat terbatas, pakai garasi gitu untuk prosesnya. Saya teh tahun ini pengen banget ngebangun Pak Husen gitu, pengen sekali ngebangun sekolah kami gitu. Nah, Oh, membangun gedung sendiri itu maksudnya? ya, gedung sendiri. Cuma apa ya? Kendalanya itu di air. Nah, Wah, eh, kendala air ya? ini kan sekarang sedang musim panas nih. Jadi air sumur itu asat. Kemudian ada air susukan, cuma juga asat juga nggak masuk. Ya. Kemudian ada pump hanya naik ke toren itu ketika malam hari saja. Sedangkan kalau ngebangun kan butuh banyak air kan untuk ngaduk materialnya. Saya tuh punya kendala di situ Pak Husen. Jadi pengen ini curhat aja nih, pengen cerita sama Pak Husen gitu.
Oh iya, iya betul sekali sih. Memang dulu saya pernah sedikit punya pengalaman di konstruksi seperti itu, Pak. Memang sumber air itu yang paling utama sih Pak untuk proses pembangunan. Nah ini pun sama mungkin ya, Bapak mau membangun sekolah dan pastinya apalagi membangun dari nol gitu ya, Pak, dari pondasi dan memang itu butuh banyak sekali air seperti yang tadi Bapak sampaikan ada sumber air susukan, ada juga mungkin air sumur, ada apa air tanah? Ada, Air tanah cuma juga asap Pak. ya. Nah, asal karena sekarang mungkin sedang musim kemarau. Yang ketiganya juga ada air pump. Ternyata tadi Bapak bilang itu besarnya malam hari seperti itu ya. Nah, Betul, kalau iya. saya pikir dari itu ketiga sumber air yang utama yang lebih besar kendalanya itu yang mana, Pak? Kalau yang paling besar kendalanya, saya kira sumur ya, karena sumur harus digali. Sumur ya. Iya, Hmm. sumur. Sumur harus Oh digali. iya, karena mungkin karena asap itu ya seperti itu. Asap, Bapak bisa betul, harus digali. memfungsikan nggak untuk memaksimalkan fungsi dari susukan tersebut? Itu kan airnya gratis ya ngegelontor seperti itu, tapi mungkin Betul. sekarang juga musim kemarau itu bisa nggak, Pak? Kira-kira? Ya, saya sih sempat kepikiran ya Pak Husen, kayaknya kalau saya mau mulai membangun, kayaknya saya mau ini aja, saya membendung aja gitu ya. Supan kemudian kalau ada Hmm. sudetan-sudetan yang mengalir keluar, kita bendung juga biar mengalirnya ke arah tempat saya ngebangun. Saya sih kepikiran begitu, cuma belum saya laksanakan Pak Husen. Gitu. Rencana demikian kalau untuk susupan. Hmm. Jadi mungkin dari ketiga sumber air tersebut, Pak Gopur sendiri udah punya opsi dari pilihan untuk menggunakan sumber air susukan, seperti itu. Salah satunya Atau itu, mungkin opsi yang betul. lain, salah satunya itu. Kalau untuk menggunakan pump, tadi ya kendalanya airnya kan kecil. Kecil betul. Nah, PAM juga saya kemarin sempat ngobrol sama tetangga ya, yang kebetulan tetangga ini Hmm. suka bantu-bantu untuk rapi-rapi gitu ya. Kata tetangga, tetangga ini kan rumahnya dia nggak pakai toren PAM-nya. Kalau siang dan hari Hmm. biasa itu normal, kenceng. Nah, saya kepikiran juga, oh kalau gitu mungkin aliran yang naik harusnya ke toren itu mungkin kita bisa pasang pipa baru, pasang saluran air baru, jadi biar dari pump itu langsung keluar gitu, nggak harus naik dulu ke toren. Mungkin karena kalau ke toren itu kan perlu effort yang lebih gitu ya, jadi kecil jadinya naiknya, hanya bisa malam hari. Tapi kalau misalkan langsung, sepertinya bisa seperti tetangga. Kayaknya seperti itu sih Pak Hussein. Saya ingin coba alternatif itu, alternatif yang kedua. Berarti alternatif keduanya adalah menggunakan air pump, namun mungkin dengan mengalirkan langsung tanpa kotoran seperti itu ya Pak ya. Betul Pak Nah Hussein. mungkin dari untuk proses pembangunan sekolahnya ini kan bisa dikatakan proses pembangunan benar-benar dari nol yang memang Betul. membutuhkan sumber air yang banyak ya, apalagi nanti pada saat ada mungkin sedang ada pengecoran dan hal yang lainnya. Kira-kira Iya. Pak, kalau misalnya keberhasilan gitu ya menggunakan air pump, katakanlah itu opsi kedua setelah dari penggunaan air susukan, kira-kira keberhasilan Bapak untuk menggunakan air pump itu kalau saya katakan rentang gitu ya, rentang dari skala 1 sampai 10, kira-kira keberhasilan untuk proses pembangunannya berapa Pak kira? Kalau kita bicara persentase keberhasilan ya, dengan pump itu saya bisa estimasi, bisa perkirakan mungkin 7 sampai 8 lah rentangnya, atau 70 sampai 80%. Selebihnya sisanya saya akan combine juga solusi itu dengan yang sukan itu. Sukan tetap kita bendung untuk jaga-jaga kebutuhan, tapi pump juga itu menjadi alternatif yang utama begitu. 70%-nya, berarti 30%-nya saya akan cari dari mungkin dari susukan itu Pak. Ya oke. Jadi menggunakan dua sumber seperti itu ya Pak ya. Ya saya sih Iya, berdoa semoga rencana Bapak itu berhasil gitu ya Pak. Rencana amin. untuk menggunakan sumber air utamanya adalah dari PAM
dan yang keduanya dari susukan seperti itu. Kira-kira Pak, kalau misalnya setelah ini kan masih proses gitu Pak ya, masih proses akan melakukan pembangunan. Rencana kedepannya seperti apa Pak untuk pembangunan tersebut dengan kendala yang memang sudah berada seperti itu Pak? Rencana ke depan ya saya akan menghubungi tukang saya ya, memang saya sudah booking gitu kan, untuk diskusi gitu kan, untuk kemudian kita akan coba gitu kan, pump yang memang mengalir ke toren langsung saja dibuat aliran gitu, kita buka pasang pipa baru, ya kita lihat tuh kondisinya, kalau emang ternyata alhamdulillah airnya banyak, ya itu akan langsung kita lakukan pembangunan gitu, karena nggak perlu lagi cari air kan, hambatannya sudah kita penuhi. Jadi rencananya untuk menghubungi tukang bangunan seperti ya. Apakah dengan menghubungi tukang bangunan tersebut mungkin bisa dikatakan itu bisa menjadi solusi gitu ya Pak ya, menjadi solusi dari kendala sumber air tersebut dan Bapak pun bisa melaksanakan untuk proses pembangunannya seperti itu Pak ya. Kira-kira Bapak kapan tuh bisa melaksanakan proses pembangunannya? Ya, saya kira ini bisa menjadi solusi ya dari tukang ya, karena kan tukang lebih paham gitu kan, nanti yang bongkar segala macamnya, dan mungkin dalam jangka waktu dekat ini saya akan komunikasi ya, jadi dalam mungkin pekan depan lah ya, saya akan minta tukang untuk apa namanya, tempat yang akan dibangun, kemudian sangat terlaksana kebutuhan air yang dibutuhkan tadi gitu, yang harus kita sediakan. Baik Pak Gopur, saya doakan semoga proses pembangunan sekolahnya, khususnya sekolah TK Pak ya. Kalau saya boleh tahu nama TK-nya apa Pak? Gimana Pak Husen? Ya baik, saya doakan semoga proses pembangunannya lancar, dimudahkan segalanya. Dan kalau saya boleh tahu nama sekolahnya apa? Amin. Nama sekolahnya TKIT Ibnu Gaida. Ibnu Gaida. Wah, ya luar biasa sekali ya seperti itu. Dan dari kesibukan Bapak sebagai kepala SMPIT atau FIK dan juga memang sekarang sedang merintis dan sudah berjalan, hanya saja mungkin sekarang proses pembangunan untuk sekolahnya masih proses pembangunan. Sekali lagi saya doakan semoga Pak Gopur diberikan kemudahan dalam proses pembangunan sekolahnya. Pak Gopur, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Iya Pak Husen, saya jadi bisa mendapatkan solusi alternatif ya, dengan diskusi beberapa menit saja dengan Pak Husen gitu ya. Ya, jadi saya juga mendapatkan pencerahan. Oh iya, ternyata mungkin saya bisa mencoba alternatif-alternatif yang bisa saya jadikan apa namanya, langkah-langkah gitu ya, untuk bisa mencapai tujuan yang memang sudah saya impikan, saya cita-citakan. Begitu sih Pak Husen. Banyak. Baik Pak Gopur, terima kasih atas keluangan waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Gopur dan keluarga diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diberikan kemudahan dalam proses pembangunannya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Husen. Sama-sama Pak.